Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam praktikum web programming, di mana dalam praktikum web programming ini kita udah masuk pertemuan kedua ya. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai HTML atau Hypertext Markup Language. Jadi apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language merupakan salah satu format yang digunakan dalam pembuatan dokumen atau web page dan aplikasi yang berjalan di halaman web. Nah, dokumen HTML merupakan dokumen yang disajikan pada web browser. Nah, di sini ada fungsi dari si HTML nih. Pertama, fungsinya itu membuat struktur dari halaman website. Yang kedua, itu fungsinya untuk mengatur tampilan dan isi dari halaman website. Lalu yang ketiga, membuat tabel dengan tag HTML, tabel. Lalu yang keempat, itu membuat form HTML. Lalu yang kelima, itu membuat atau menambah objek-objek penting lainnya seperti audio, video, dan animasi. Lalu yang keenam itu membuat gambar dengan kanvas. Lalu yang ketujuh ada mempublikasikan halaman website secara online. Nah, di bagian HTML itu ada elemen atau Nah, di bagian HTML itu ada komponen-komponennya. Nah, komponen utama biasanya dari HTML itu ada tag, ada atribut, dan ada elemen. Nah, di sini pertama ada tag. Jadi tag ini adalah kode yang digunakan untuk memarkup teks ASCII menjadi file HTML. Nah, setiap tag itu biasanya diapit dengan tanda kurung runcing. Dan untuk tag ini dia ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, yang biasanya untuk tag penutup ini dia ditandai dengan slash garis miring di depan awal tulisannya. Nah, contoh atau tag HTML memiliki dua tipe utama. Yang pertama itu ada block level dan inline tag. Nah, untuk tadi ada block level dan inline. Jadi di sini ada definisi dari block level. Jadi block level ini adalah elemen block level. Oke, jadi di sini ada block level. Jadi block level adalah elemen yang memakai semua ruangan yang tersedia dengan selalu membuat line baru di dalam dokumen. Nah, 3 tag block level yang harus dimiliki oleh setiap dokumen HTML adalah tag HTML, tag head, dan tag body. Lalu yang kedua, di sini ada inline tag. Nah, kalau inline tag itu adalah elemen yang memakai space sesuai dengan kebutuhannya saja dan tidak membuat line baru di halaman. Biasanya elemen ini akan memformat isi konten dari elemen block level. Nah, di sini ada contoh tag dari HTML. Nah, untuk contoh tag HTML ini sebenarnya banyak ya, tapi di sini saya cuma ngejelasin 3 aja. Teman-teman bisa lihat untuk tag yang lainnya itu ada di modul. Ya, ini di situ udah lengkap. Nah, di sini ada tag dasar nih. Tag dasar dari HTML. Yang pertama itu adalah doctype HTML. Fungsinya adalah deklarasi yang mendefinisikan dokumen menjadi HTML. Lalu yang kedua ada tag HTML. Jadi tag HTML itu adalah tag pembuka untuk membuat dokumen HTML. Lalu yang ketiga ada tag head. Nah, informasi atau fungsinya itu adalah yang ketiga ada HTML yang berfungsi untuk memberikan informasi meta tentang dokumennya. Lalu yang keempat ada title. Title ini fungsinya untuk membuat judul halaman yang nantinya akan ditampilkan di browser. Lalu yang kelima itu ada body. Nah, body ini adalah tempat dibuatnya semua konten website menggunakan HTML. Nah, di sini yang selanjutnya ada tag judul. Tag judul ini biasanya tag yang digunakan untuk membuat sebuah judul atau heading ya. Di sini ada H1 sampai H6, fungsinya untuk membuat judul atau heading. Lalu yang kedua ada HR. HR itu biasanya memisahkan konten. Jadi nanti dia menampilkan sebuah garis pembatas. Lalu selanjutnya ada tag paragraf. Berarti ini lebih mengacu pada teks ya. Pertama ada P itu membuat paragraf, lalu BR itu membuat garis baru, lalu yang selanjutnya ada PR, fungsinya untuk memformat
teks atau kalimat. Lalu yang selanjutnya ada elemen HTML. Nah, elemen dalam HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen kadang juga disebut sebagai node karena ia merupakan salah satu jenis node yang menyusun dokumen HTML dalam diagram HTML tree. Nah, ini di sini adalah contoh dari si elemen ya. Nah, jadi elemen ini adalah bungkus atau sebuah kesatuan yang terdiri dari sebuah tag ya. Jadi ini si P itu adalah tag, lalu atribut. Atribut ini biasanya dia ada di dalam tag pembuka ya. Di sini misalkan kalau misalkan dilihat di sini ada tagnya ada, atributnya adalah line. Line ini sebagai nama atribut, lalu center ini sebagai nilai atribut. Lalu selanjutnya ada isi tagnya. Di sini ada hello world, lalu ada tag penutup, jangan lupa. Nah, di sini juga ada atribut tadi ya, yang sudah diberikan gambaran sedikit. Atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku dari sebuah elemen. Atribut dapat ditambahkan pada elemen manapun. Ada juga elemen yang mewajibkan penggunaan atribut seperti elemen A, IMG, dan video. Nah, ini yang tadi disebutkan ya. Atribut biasanya ada di dalam tag pembuka. Dia fungsinya tadi untuk menentukan perilaku dari sebuah elemen. Nah, dari semua ini. Oke, kita coba mengimplementasikan menggunakan text editor. Kita buka Visual Studio Code ya. Nah, di sini kita buat file baru aja, new file, ya. Nah, kita save dulu aja. Nah, misalkan HTML baru, karena tadi saya sudah menggunakan HTML. Lalu jangan lupa untuk save as-nya, tipenya adalah HTML, lalu di save. Nah, mungkin di sini saya hanya sedikit menjelaskan atau mengimplementasikan mengenai tadi komponen-komponen dalam si HTML. Soalnya saya yakin banget teman-teman pasti udah pernah buat nih project yang sederhana menggunakan si HTML ini. Jadi sepertinya udah hafal semua gitu ya mengenai step by step menggunakan si file HTML ini. Untuk menampilkan struktur defaultnya gitu ya dari HTML, teman-teman bisa klik shift tanda seru ya, tinggal di enter. Nah, seperti ini. Nah, kita udah dapat nih tag dasarnya. Tadi ada HTML, ada head, ada body ya. Nah, ini title itu adalah nama dari si dokumennya, nama si dokumen yang nanti akan terlihat di bagian browser. Misalkan di sini ada HTML pertama. Nah, coba ya, kita klik kanan, kita open in default browser. Nah, ini ya fungsi dari si title HTML pertama. Lalu selanjutnya ada body. Jadi kita kalau misalkan mau buat ya, nah yang selanjutnya itu ada body. Nah, body ini nanti tag lalu yang selanjutnya itu ada body. Nah, body ini nanti tag-tag yang akan kita gunakan atau kita coba dalam si body ini. Oke, yang kedua ada body. Jadi nanti tag-tag akan kita coba ya di dalam si tag dasar body ini ya. Yang pertama di sini saya mau coba membuat header ya. Jadi untuk header sendiri tagnya adalah H ya. Nah, untuk H-nya ini ada dari H1 sampai H6. Kan H1 di sini misalkan halo
hello world aja ya, hello world. Nah, coba kita save. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya misalkan kita coba lagi H2, hello world. Nah, seperti ini. Sampai H6 nanti teman-teman silahkan coba gitu ya. Lalu selanjutnya selain H1 dan H2 sampai H6 itu juga ada tag namanya HR. Nah, HR ini dia fungsinya untuk memberikan garis gitu ya, penghalang atau pembatas dari yang teks atas dan bawah gitu. Kita save misalkan. Nah, seperti ini HR. Lalu selain tag HR, misalkan kita mau buat sebuah paragraf, kita pakai yang P ya. Untuk tagnya adalah P. Kan kita klik tulis halo, selamat datang di web pertamaku. Nah, seperti ini. Selanjutnya, selain tadi H1, H2, terus HR, kita juga bisa membuat sebuah tabel gitu ya. Jangan dulu tabel deh, kita tambah dulu gambar. Nah, untuk gambar itu tagnya adalah img. Nah, di sini ada source ya. Untuk source ini adalah sumber dari si gambarnya. Nah, untuk di HTML sumber gambar itu ada yang lokal, ada yang online ya. Bisa diambil dari Google misalkan. Nah, di sini saya contohkan yang offline aja dulu ya. Misalkan di sini saya sudah ada. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu gambar, tinggal ditulis aja nih. Nah, kayak gini. Lalu untuk img kan dia elemen yang sudah nah, untuk img ini dia si atributnya sudah langsung ada ya. Jadi si img ini akan langsung sepaket gitu ya sama si atribut. Nah, atributnya selain src dan alt, kita juga bisa tambah si width atau lebar si gambar, misalkan kayak gini. Height juga bisa kayak gini. Coba kita. Nah, kayak gini. Selanjutnya, selain gambar ya, kita kasih HR dulu aja kali ya. Nah, kayak gini. Kita juga bisa buat sebuah tabel. Nah, untuk tag tabel itu adalah tabel. Nah, di dalam tabel ini ada macam-macam gitu ya. Ada yang untuk membuat baris, ada yang membuat kolom gitu kan. Nah, coba kita buat sebuah baris. Nah, untuk membuat sebuah baris, kita menggunakan tag tr, table row ya. Nah, untuk membuat kolom itu kita menggunakan td. Tapi sebelum biasanya gitu ya, untuk row pertama dari sebuah tabel kan biasanya itu adalah judul ya, atau ya judul kolomnya. Nah, untuk judul kolomnya kita bisa menggunakan th atau table header. Misalkan di sini kita mau bikin tabel nama, th lagi, alamat. Jangan deh, nama, sekolah, th lagi, itu tahun. Nah, sebelum kita bikin si judul di kolomnya, kita buat dulu kali ya judul si tabelnya. Misalkan kita menggunakan tab caption. Kita menggunakan caption
Nah, misalkan di sini kita tambah riwayat ya, riwayat pendidikan misalkan. Nah, kayak gini misalkan ya. Nah, setelah TR yang pertama tadi itu kan ada TH, lalu kita buat lagi nih row kedua. Nah, baru setelah itu kan berarti isi si tabelnya ya. Nah, kita pakai TD. TD ini fungsinya untuk membuat kolom. Tadi karena kita TH-nya itu ada 3 ya kolomnya, berarti TD-nya juga ada 3 nih. Nah, misalkan nama Sarah. Oke, kayaknya ini nggak nyambung ya kalau nama, berarti kita ubah aja jadi jangan nama ya, jenjang aja, jenjang ya. Ini di sini misalkan universitas, TD lagi sekolah, namanya berarti Universitas Pakuan. Tahunnya berarti TD misalkan 2018 sampai sekarang. Nah, kita kopas aja mungkin ya di sini. Sekolah menengah atas kan. Di sini SMA negeri tuh Kota Bogor misalkan. Jadi 2015 ya, 2015 sampai 2018. Nah, ini kayaknya kita coba buat si kurikulum vitae gitu ya. Kita ubah aja misalkan halo di sini, perkenalkan nama saya ya. Terus kita bikin lagi John Doe misalkan kayak gini ya. Coba nah kayak gini ya. Lalu ini si tabelnya, kalau misalkan teman-teman lihat di sini tabelnya itu masih acak-acakan gitu ya. Nah, kita ubah, kita tambahkan sebuah border ya, kita tambahkan sebuah border. Nah, caranya adalah di bagian tabel kita kasih atribut namanya border, akan 1. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Oke. Setelah kita buat tabel, kita juga bisa membuat sebuah list ya. Nah, untuk list sendiri itu ada 2. Pertama itu list UL atau unordered list. Jadi kalau unordered ini dia tidak berdasarkan susunan. Lalu yang kedua itu ada OL. Kalau OL berarti order list. Nah, coba kita implementasikan. Kita pakai UL aja gitu ya. UL. Nah, misalkan kita tambah lagi nih caption. Misalkan skills kali ya. Nah, setelah itu untuk membuat list berarti kita gunakan tag list. Misalkan memasak. Lalu apa lagi ya? Berenang. Kok berenang? Kalau berenang hobi ya. Akan apa lagi? Memasak. Bernyanyi. Skillsnya dia bernyanyi. Kita save misalkan. Nah, kayak gini ya. Kita kasih HR aja kali ya. HR. Nah, kayak gini. Lalu selain tag itu ada atribut ya. Nah, untuk atribut
mungkin kita sedikit jelaskan, ini kita hapus dulu kali ya. Sebenarnya untuk atribut ini banyak ya teman-teman ya. Teman-teman bisa sambil cari nanti untuk atribut-atributnya. Tapi di sini saya sedikit aja gitu ya menggunakan implementasi dari si atribut gitu ya, yang udah disesuaikan dengan tag-tag yang ada di sini gitu. Coba kita lihat. Nah, yang pertama untuk atribut si P. Kalau misalkan P itu kan biasanya kalau paragraf itu kan memuat sebuah teks ya. Jadi si paragraf ini berarti otomatis tagnya itu biasanya tag untuk si sebuah teks. Nah, untuk menampilkan atribut dari si teks, biasanya itu dia menggunakan tag, namanya itu adalah style. Nah, style ini adalah atribut yang berisi mengenai CSS atau cascading style sheet ya. Nanti untuk CSS itu sebenarnya dibahas di pertemuan setelah ini. Nah, untuk style ini adalah elemen yang tujuannya dia memberikan styling yang cepat gitu ya, dan sedikit gitu. Biasanya untuk style ini tidak akan digunakan kalau misalkan kita udah punya file CSS nih. Tapi karena kita belum buat nih si file CSS-nya, kita bisa menggunakan si atribut style ini sebagai pengganti si CSS-nya. Nah, dari si style ini, karena tadi teks, saya pengen nih si halo perkenalkan nama saya ini diubah warnanya. Nah, untuk warna biasanya itu color. Misalkan kita ubah jadi warna oranye. Nah, lalu setelah oranye itu saya pengen ngubah si fontnya ya. Fontnya nah, setelah itu saya mau ngubah ukurannya, font size 20 misalkan. Nah, kayak gini. Coba kita save, kita lihat. Nah, seperti ini. Lalu saya pengen semua font ini ya punya tipe font yang sama atau family fontnya yang sama. Nah, kalau ini karena kita ada di si tag yang tadi kita buat itu ada di tag body, berarti kita bisa nih menggunakan stylenya ini di tag body. Karena kan tadi saya pengennya tuh fontnya sama semua ya. Jadi kita bisa pakai style yang ada di body. Di sini berarti font family nah, di sini misalkan Arial. Nah, kita save. Nah, dia akan otomatis nih mengubah semua family dari teksnya itu. Karena tadi kita masukin si stylenya itu di body. Jadi kan body ini dia menghimpun gitu ya. Si isi-isi dari si tag ini ada di dalam si body. Nah, tuh. Lalu misalkan apa lagi ya? Nah, saya mau tadi yang si teks yang kedua ini dia lebih besar. Berarti di bagian si P-nya ini stylenya kita ubah font size-nya misalkan 40. Si font weight-nya dia bold. Nah, kayak gini. Lalu terus juga saya pengen nih kayaknya si warna dari si background itu diubah aja deh. Berarti di bagian si body kita tambahkan tuh background colornya.
besarkan. Background colornya kira-kira apa yang cocok ya? Kita lihat di sini misalkan aquamarine, nggak tahu deh cocok apa enggak. Nah seperti ini. Berarti untuk atribut dari pengubah warna itu adalah background color. Lalu apa lagi? Lalu di sini saya mau buat link deh. Nah buat link di sini kita pakai HR lagi. Bikin link wool, nggak usah pakai wool ya, nggak usah pakai wool. Kita bikin link aja. Nah untuk bikin link berarti ahref-nya misalkan www.instagram.com. Nah ini misalkan Instagram. Nah kayak gini ya. Oke, nggak kayak gini ya. Nah kita bikin dulu. Ini misalkan Sarah TRLS. Nah, di sini kita bikin P lagi ya. Berarti P-nya Instagram. Kayak gini kali ya. Instagram. Ya misalkan kayak gini. Nah, kalau misalkan mau di gabungin di sini, kita pakai fungsi span aja ya, pakai tag span. Kayak gini. Span ini dia menyambungkan atau menggabungkan si paragraf-paragraf gitu biar di satu paragraf aja. Nah seperti ini. Ini berarti P-nya kita taruh di belakang ya, tutup P-nya. Nah oke, misalkan kayak gini. Nah ini tag dari si link itu adalah ahref ya, Instagram. Misalkan kita tambah lagi deh. Nah ini bisa kita copy, caranya shift alt ya, kita blok dulu, shift alt sama down ya. Nih, dia bisa langsung dua dan gitu. Kita ubah misalkan ini link ini ya, LinkedIn ya. Kan di sininya kita ubah jadi din. Nah, kayak gini. Nah mungkin sedikit saja gitu ya pengenalan dari HTML ini, karena saya udah yakin ya, tadi udah saya jelaskan, teman-teman udah pasti bisa lah gitu ya membuat sebuah dokumen baru menggunakan si HTML ini. Jadi mungkin di sini sedikit review aja mengenai tag-tagnya dan si atributnya tadi seperti yang tadi. Nah teman-teman jangan bingung gitu ya kenapa ini acak-acakan gini, karena nanti kalau di pertemuan selanjutnya kan kita menggunakan si CSS ya. Nanti bisa nih si CSS ini kita implementasikan lagi dalam si HTML biar si tampilannya lebih bagus lagi. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja gitu ya sedikit review dari HTML dasar ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Nah, saya harapkan nanti setelah teman-teman lihat video ini, teman-teman implementasikan gitu ya. Teman-teman coba aja gitu codingan di dalam modul, tapi saya harap jangan di copy paste aja gitu ya, teman-teman ngoding gitu ya dari awal biar tahu step by stepnya gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.